Boleh tak ambil tes kau ha? Kalau ambil bisa, tak lama lah. Boleh tesnya ya. Lepas pom ayah kini kau. Jangan usul kau santai aja kan. Lepas pom apa kini pak? Umur berapa? 62 kan? Cakap dah sabit leh. Cakap mau sabit leh. 1 tahun leh pak. Belok-belok payah kumpul belok kaduri tiba dia ada yang kata jombok deh pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarna bittaqwa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Orang-orang tua kami, jemaah seluruh yang berhadir pada subuh ini yang dimuliakan Allah. Syukur yang sedalam-dalamnya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah 5 bulan lebih kurang baru pagi ini kita memulai acara wirid pengajian pada subuhnya. Ini tentu tidak terlepas atas izin Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Beliau adalah imam para nabi, beliau adalah imam para rasul. Sehingga Nabi Musa alaihi salatu wasalam meminta ia akan menjadi umat Nabi Muhammad. Dia tidak ingin untuk menjadi nabi dan rasul, tapi meminta umat Nabi Muhammad. Begitulah karena keistimewaan umat Nabi Muhammad lebih besar daripada nabi dan rasul di sisi Allah. Makanya Bapak dan Ibu, orang-orang tua buya-buya kita bilang tidak akan masuk surga sebelum dibuka oleh Rasulullah pintu surga itu sendiri. Dan tidak masuk nabi dan rasul yang lain sebelum umat Nabi Muhammad masuk dulu ke dalam. Begitu keistimewaan Nabi Muhammad itu. Ada orang akhir-akhir ini sama dengan kita tuh tidak ada bedanya kata mereka. Berarti orang-orang seperti ini menurut kami tidak membaca asal usul. Karena asal usul Nabi Muhammad itu luar biasa. Nurun ala nurin. Nabi Muhammad itu cahaya. Baik Bapak Ibu, kajian kita subuh ini kita buka surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu akan Allah. Makna dalam ilmu tafsir takut itu Bapak dan Ibu ada 3. Orang beriman itu takut kepada Allah Ta'ala. 1, bila amal ibadatnya tidak diterima oleh Allah. Itu yang ditakutkan oleh orang beriman. Tapi kalau orang tidak beriman, tidak ada banyak cakap. Nah kini-kini lah, esok lah, tidak peduli dah. Mati-mati, surga-surga, neraka-neraka. Itu ada itu bunyi itu. Tapi di sini ada tidak yang bahasa macam itu tuh? Lebih banyak. Nah, iya. Jadi kalau ada orang itu bukan golongan orang beriman. Itu namanya siapa Ustaz? 3 itu. Kalau tidak orang musyrik, munafik. Kalau tidak munafik, fasik. Ketiga-tiga. Kalau orang beriman tidak mau. Takut. Sekecil apapun amal ibadat, minta orang beriman kepada Allah supaya diterima. Malahan sekecil apapun kejahatan diganti dengan kebaikan. Itulah orang beriman. Tapi orang tidak beriman tidak itu cakapnya.
Anak kini lah esok lah banyak nak cerita ni. Okey. Yang kedua yang ditakutkan oleh orang beriman itu bila datang ancaman Allah. Karena ancaman Allah pasti. Siapa yang solat, lapang kuburnya. Siapa yang tak solat, sempit kuburnya. Siapa yang maling, masuk neraka. Siapa yang sedekah, masuk surga. Ancaman itu takut orang beriman. Makanya orang beriman tak mau maling, tak mau curang, tak mau gunjing, tak mau hasut, mengecek orang ketek-ketek aja. Maaf ya, pun nak ngecek orang kau tapi bahalanya. Atau kecek juga ketek, atau kecek juga ketek. Atau orang beriman, tapi kalau orang tak beriman tak. Patut ke pasar, tak jadi. Patut ke masak, tak jadi. Duduk lo di kedai lama lo, duduk kedai. Tak cari tahu orang lakinya, cari tahu tu laki dan tak jajok dan caliannya. Bagus mantan entahlah. Laki wak jajok, cali adiknya jajok, cali amaknya jajok. Jadi pakai je. Jadi itu namanya tidak konsep orang beriman. Orang beriman tak mau. Takut. Karena ancaman Allah tu pasti, Pak. Basyiru wa nadhira. Kabar gembira bagi orang yang mau, kabar bertakut bagi orang yang tidak mau. Orang beriman takut. Yang ketiga, yang ditakutkan oleh orang beriman itu amat juaya bila datang azab Allah. Sebab orang beriman tak sanggup menemo dah. Cobalah. Itu 2004 boleh, 2004 Aceh itu namanya azab Allah. Setahun setelah itu Sumatera Barat, gempa bumi, azab Allah. Belum lama di Donggala, azab Allah. Senin kemarin di banjir bandang itu, coba. Azab Allah. Kalau ingin nama ayam macam apa lo, mak azab itu sakit atau tidak? Tidak susah mencobanya dah. Baliklah mak bekor pulang ke rumah, tiba di rumah buatkan jari pintu, buat jari tangan kau kata pintu, di hompem pintu tu. Ayo mata kalau dah, dan si kau meleleh dah. Undi mak. Belum seberapa dengan azab Allah. Itu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Periksalah dirimu, introspeksilah dirimu, ma qaddamat li ghadin. Asal kata li ghadin itu ghadan, karena masuk huruf jar bacanya li ghadin. Tengoklah amal ibadat kalian, peresolah amal ibadatmu, introspeksilah dirimu, ma qaddamat li ghadin. Mana baru amal ibadat yang kalian bawa untuk besok? Li ghadin, untuk besok. Besok tu mana Ustaz? Okey. Makanya Bapak dan Ibu, kalau kita baca ayat ini namanya ayat perjalanan hidup. Hidup baru awak tempuh sama ayat 1, hidup di alam roh. Roh ada, jasad belum ada. Sama ayat kini belum lahir cucu, belum ada tanda-tanda, rohnya sudah ada di Lauh Mahfuz. Tapi jasadnya belum ada. Ronde hidup kedua dalam rahim pawi ama awak. Berapa lama, berapa yang ibu-ibu tu hamil? Sekurang-kurangnya 6 bulan. Paling biasanya 9 bulan 10 hari. Paling lama amak-amakku hamil 4 tahun. Tu tak kajui lo amak. Alah pernah amak-amak belakang tu hamil 4 tahun. 4 tahun berturut-turut. Kalau dulu amak-amak dulu sekali setahun, Pak. Kami aja, ambo aja beradik kakak 10 orang, Pak. Amak-amak dulu, awak beradik kakak dulu banyak. Ada 10, ada 7, ada 10. Mana ada yang 5 boleh. Hebat amak-amak awak dulu melahirkan. Tak ada bantuannya, Pak. Tak ada bantuannya. Bidan tak ada. Apa namanya, kok medis tak ada. Suntik-suntik tak ada. Tak ada, Pak. Melahirkan 10, 7, seboleh, 2 boleh. Kuat amak awak dulu, Pak. Nya amak dulu rajin beranak, Pak. Cubalah, tiba melahirkan tu, ya togang sudah. Tak ada amak tu bantuan dah. Amak bidannya tu jauh lah seborang itan. Amak jauh pik lah pada yang sompan lalu tu. Listrik tak lo ada, lo lampu togok aja nya. Apa cuaca gerimis-gerimis pula.
Apa sama awak mau jana mak bidan tiba di pintu. Lahir lah sih kena nya lahir. Kata mak bidan lahir, alah mana anak tu ni. Nya mati lampu tu golap Pak. Maka awak lahir zaman-zaman dulu hitam-hitam termasuk ambon. Tapi walaupun awak hitam-hitam Pak, tapi awak kuat-kuat. Iya tu ndak? Awak ko mohon maaf kalau boleh buat contoh, awak ko macam ayam kampung. Saya tengok ayam kampung hujan hari jadi jo. Angin hari jadi jo. Dia lagi makan jadi jo, ndak dia lagi makan jadi jo. Tapi anak-anak kini macam ayam potong. Terlambat lagi makannya loyo je lah. Kopi hitam ya. Pantangnya nyobi hitam cibonan hitam doa. Iko bertambah hitam dan mereka. Okey, syukran ya Syekh. Bertambah hitam ada nampak ni. Kau pulang lupa lah rumah. Iyo je ndak. Saya bercerita ini kan ayah-ayah hamba sodoko. Kan ama-ama hamba sih kau. Ayah hamba sih kau masih ada. Keluarga ama hamba masih ada. Nah itu. Hidup yang kedua itu dalam rahim ibunda yang mulia. Dalam rahim ibunda yang mulia sudah tekan kontrak awak dengan Allah Ta'ala Pak. Sudah tekan kontrak. Kariman jodoh waang sianu anak sianu. Kariman rezeki kamu sebanyak itu. Tidak tambah ya Allah, cukup. Kalau banyak besok kamu sombong. Kalau sedikit kamu kufur. Kadal fakru ayakunal kufro. Kalau orang yang fakir itu nanti imannya tidak ada, jatuh dalam keadaan kafir nanti. Makanya bisa tukar dengan supermi iman, tukar dengan kain sarung. Kalau kopit-kopit kau banyak yang Islam apa masuk agama Kristen banyak Pak. Malah ndak orang kafir. Ustaz-ustaz lah masuk yang apa itu artis-artis banyak masuk Kristen. Oh, tu kenapa itu? Tipis hidayah tak diminta bagi Allah. Nanti panjanglah cerita itu ya. Kemudian Kariman, kamu besok umur kamu cuma sekian tahun Kariman. Tak tambah, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sedetik tidak ditambah, sedetik tidak kurang, cukuplah. Kariman, besok kamu penyebab mati di sentrum listrik, hanyut ke sungai, jatuh di kamar mandi, demam panas, sosak ongok. Tonton, amak-amak tonton sosak ongok dia. Laba bunyi Pak. Lihat apa pandai bunyi tak? Cuba tes, teman pandai. Jadi cuba mereka malarian pula rumah sakit mereka. Babungkui lah je plastik lah COVID pula. Nya tanda-tanda COVID kata orang kesehatan sosak ongok, badan nangis, batuk-batuk. Jadi awak kau sejak dulu lah COVID sesodo kau. Iyalah sosak ongok je lah. Kau nak banyak dah sosak ongok cik membungkui je lah. Penyakit tetap ada, betul apa tidak? Apapun namanya, muntabirkan namanya, demam panaskan namanya, musibah apapun pasti akan silih berganti. Diuji. Makanya wala da menwanakum min syai'in minal khaufi wal ju'. Diuji kita, diuji. Okey mak dan ayah. Kariman, kamu besok mati penyebabnya di sentrum listrik. Dihampai puso. Sudah Pak, sudah. Bi kitabim mubina. Sudah tertulis di kitab Allah an-nabra'aha, tinggal menjalani. Habis kedua. Yang ketiga mana Ustaz? Hidup di dunia aku lah dunia aku. Makin hari mempersona, makin hari mempersona, makin hari mempersona. Ndak makin buruk bumi kau dapat dunia kau makin mempersona. Dulu ayah-ayah hamba yang tinggal di tampan kau, yang tampan asli itu sekolah. Hamba ndak tahu sejarah kenapa tu Panam tu jadi tampan. Mungkin biasa ayah-ayah hamba ku buat sejarah kenapa sampai itu yang tampan. Yang tampan sebenarnya itu sekolah. Hamba masih ingat Pak tahun 70 ompek jalan kaki itu dari apa tu dari Leton 1 itu jalan kaki itu jalan Riau tu siko. Ada rumah Pak Hamba kan ada di samping itu. Di situ kan ada rumah Pak Hamba. Jalan kaki kami. Hamba ada SD waktu itu lah. Hamba lahir tahun 69 Pak. Kini umur hamba kini baru 5 boleh. Itu. Jadi mak dan ayah sudah. Inilah dunia. Waktu ama ayah godang-godang ambo mungkin atau mungkin berumur awak 20 tahun, 30 tahun, belum ada matahari, belum ada namanya Alfamaret apa namanya?
Belum ada SKA, belum ada mall apa itu, belum. Di dunia makin lama besok entah apa pula yang dibuat orang Pak, lebih canggih, lebih bagus pula dari itu. Itulah dunia. Untuk apa? Lahwun walaibun. Untuk awak menjadikan terpersona, lalai, malas. Dulu ama-ama kau ayah-ayah rajin berzikir. Rajin. Makin inilah Allah tengangu di muka TV. Ada padam ni anak kau bangun ditukar channelnya bangun lebih-lebih kalau tiba film India sandiwara India tu alah mabuk amat tu le rasanya le sorenya ya. Tu dunia ini guru-guru ngajar akan fana, betul akan binasa, akan hancur, benar. Kalau bagi ayah-ayah ambo kau yang hadir, kau ama-ama yang hadir, kau ambo tengok ndak lama dunia ya pakai lemak, ndak lama lemak, merangkik le. Kamu tengok, Masya Allah. Biasa buat tes. Awak tes salah seorang. Lama tak dunia ke dipakai. Rasulullah hidup hanya 63. Kata Rasul, umur umat saya lam yazid wa lam yangkus. Tak jauh beda. Kok berlebihan tak bara lebih. Kok kurang tak bara kurangnya. Aku yang hadir kau cobalah. Masya Allah. Tak lama. Boleh awak tes orang tak? Ayah nama sanda atau ayah yang ikut dan sebuah. Atau siapa yang mau dites? Kalau saya Bapak Ibu berumur sekarang 52 tahun. Kalau sama dengan Rasulullah tinggal lagi 12 tahun. Mati yang boleh. Lah mengecek ambo kabinya ambo. Bu, mulai-mulailah belajar ya. Ambo ndak lama lah ke jando ibu lah kan jando lah nya. Jalan macam itu ndak do dah. Terimalah besok ndak. Kau ndak lama lah masyaallah. Kalau pucuk-pucuk tanggung nak tengok. Tengoklah kawan kiri kanan, tengoklah wajahnya, lah pucuk-pucuk tanggung. Enggak lama lah, percayalah. Awak yang hadir kau mungkin ada 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, habis. Sama kau tadi, boleh enggak ambo tes kau ha? Kalau ambo bisa, enggak lama lah. Boleh tesnya ya. Lama pomo ayah kini kau. Jangan usul kau santai aja kan. Lama pomo apa kini Pak? Umur berapa? 62 kan? Cakap dah sabit le. Cakap mau sabit le. 1 tahun le Pak. Belok-belok payah kumpul le belok kaduri tiba dia arengka jombok le Pak. 1 tahun tu tak lama, mutar-mutar habis. Ini contohnya Pak. Kalau samalah umur ayah anda saya ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal lagi 1. Apa yang bisa dibuat 1 tahun itu? Coba apa yang bisa dibuat 1 tahun? Apakah tahajud tiap malam, duha tiap pagi? Karena mati adalah misterius. Makanya Allah memakai kullu, tidak memakai kulla, tidak memakai kulli. Kullu nafsin za'iqatul maut. Sama orang yang berpuasa hari Selasa besok 1 Zulhijjah, ghafarallahu kullu zambin, memakai Rasulullah kalimat kullu, diampuni Allah Ta'ala dosanya untuk semuanya. Karena makna kullu itu semuanya. Kalau kulla sebahagian, kalau kulli nak kocik-kocik. Jadi kullu nafsin za'iqatul maut, semuanya mati. Bukan mati persoalan nama ayah. Ma qaddamat li ghaz. Aneh bau barang yang akan dibawa mati itu. Ama ayah berangkat ke Padang Sumatera Barat jalan-jalan 2 hari 2 malam bawa kain 2 setel. Mak dan ayah jalan-jalan ke Jakarta 1 minggu bawa kain 5 setel. Mak dan ayah berangkat ke Mekah 2 minggu 3 minggu, apalagi musim haji 40 hari bawa kain pula 8 setel. Makin jauh perjalanan makin banyak persiapan. Betul apa tidak? Apalagi jauh perjalanan awal ayah. 6 negara lagi Pak. Habis dunia kau sama ayah 6 negara kan awak tempuh lagi. Mana Ustaz? Alam kubur, alam kiamat, padang mahsyar, berhisab, mizan, siratal mustaqim. Lulus dapat surga, tak compong dapat neraka. Habis, tidak ada lagi Pak. Sementara untuk 6 negara itu paspor, visa, perbekalan di dunia ini seluruhnya 1 tahun le Pak, 1 tahun le Pak. Tapi kok contohnya Pak ya, dia kok ndak mau selero makan kok.
Ibu di belakang jangan usul pula le. Entah nan dulu tanah lain nan dulu kan. Kau contoh aja. Kau enggak lah makan lontong rumah le kan. Golak memang golak awak pak, tapi pasti habis dalam dunia ni masuk ke alam kubur. Coba alam kubur itu alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Tabujur badan besok di yang kubur tu baru menyesal. Oh iya. Makanya dulu Asmindar Darwis dalam lagunya yang terkenal itu di Sumatera Barat kalau tidak salah, bila Israel datang memanggil jasad terbujur di pembaringan, jikalau ada amal di dunia setelahnya di pembaringan, mau tentu dah punya amal ibadat banyak atau sedikit, berguna atau tidak, apabila badan terbujur di liang lahat. Ini tidak ngango-ngango lah, mahambu lah, melompet lah. Pokoknya amak dan ayah, Masya Allah, luar biasa. Masih zaman dulu-dulu. Kalau kamu itu amak ayah, tengok ayah awak di kampung, bunyi. Apa namanya itu? Apa nama awak pak? Oh, beduk kah, tabu ke bahasa orang kampung. Kalau kayu yang kasih lubang tu kotontong namanya. Jangan sampai amak ayah awak lah bangun. Sama dengan mak dan ayah. Cuman, apa namanya panggilannya tidak sama. Kalau dulu, kalau ayah yang juga, hey kau jago kau, subuh. Kalau istri yang bangun, bangunnya suami, hey tuan jago tuan. Itu aja panggil dulu pak, kau tuan aja. Tapi mesra aja pak. Kalau kini tak, mama bangun papanya. Toh gak boleh kuduk dah ngau pak. Ini tak jago. Nah, jadi ama ayah, ini persiapan. Kalau boleh lah mak ayah, mohon maaf saya. Ini bakul kita nih, bakul tahajud, bakul duha, bakul zikir, bakul Al-Quran, infak, sedekah, silaturahim, puasa, dan lain-lain. Adakah penuh bakul awak yang akan dibawa itu nanti untuk alam kubur itu? Ini kini saatnya lah Pak Nak. Di alam kubur menerima. Khairum min khairin, syarrum min syarrin. Yang elok wak terima, yang buruk wak terima. Nak do bertambah-tambah, nak berharap-harap ada. Apa harap? Doa dari anak, sedekah dari suami, sedekah dari istri, atau mungkin Fatihah dari umat. Karena Allah maghfirli muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Biar nanti duit atau mati. Itu ayat Allah itu rukun dalam khutbah itu pak. Itulah harap-harapnya kalau orang kamu doa awak. Lalu kadang orang di kuburan awak, ijaz itu lalu. Apa? Si anu patang jadi hantu. Jangan kan orang ke Fatihah, ke kubur awak baca salawat le, assalamualaikum le. Lalu je takut orang. Coba. Jadi amak dan ayah kini persiapan. Kini wak preso. Berapa baru ada amal ibadat awak untuk bawa mati itu, untuk di padang mahsyar besok, untuk bermizan besok, siratal mustaqim besok. Mari kita preso. Ini mohon maaf disebut dengan bakul tahajud. 2000 dulu 2019, kini 2020. Atau Zulqa'edah dulu, kini Zulqa'edah akhir. Pas 1 bulan, 1 tahun. Penuh tak tahajud di dalam. Tengok. Oh, ada seketek Ustaz. Berapa isi? Ada 2 boleh Ustaz. Oh, kalau 12 isinya Bapak Ibu, berarti sekali sebulan tahajud. Oh, saya banyak Ustaz. Berapa? Ada yang 48 Ustaz. Berarti tiap minggu tahajud. Oh, saya? Berarti jangan arok loh le. Lah kocek-kocek ke dalam tu ndak je lah. Tong-tong ndak je lah. Berarti ndak ada. Ya, ada orang kampung awak sebagian Bapak Ibu solat tak mau, puasa ndak, ke masjid ndak, kurban ndak, apalagi sedekah ndak, gotong royong ndak, santunan anak yatim ndak, memang kerjanya ndak ada, mak biasa aja. Hanya nak mati masuk surga loh Pak. Entahlah. Cobalah. Fatahajjad bihi minal lail. Berapa baru tahajud? Oh, saya ndak bisa tahajud Ustaz. Okey, tengok bakul yang kedua, bakul duha. Ada ndak isinya? Kalau ndak ada isi doa mak ayah, siapa yang mak ayah harapkan besok? Diharap anak kamu mendoakan awak sampai kini ulun jago pagi oleh Pak.
Batigo anak. Sialah besok nak kamar mandi nambo, sialah besok mendoakan nambo, sialah besok bersedekah tu ambo. Ndak nampak gambarnya dah mak ayam. Iya tu nak. Jago pagi nak ada dah. Semayang dah ada dah, ngaji nak ada dah. Itu yang kena diharapkan. Oh ada harta, ingat ama ayah. Harta bila dimakan akan menjadi kotoran. Harta bila ditinggalkan akan menjadi rebutan. Harta bila disumbangkan baru menjadi pertolongan. Akhirnya nak. Orang kah korban, tak korban. Itulah. Payah ni duit dan kini. Sajak kopi, kau tak sopi pun ada kini kan. Iyo, tak sopinya. Padahal omenya ada. Cincin omenya ada 7 ome. Kau bukan menunjukkan ome apa cincin dan rancak. Tak ada. Emasnya ada, kalungnya ada. Ada 15, ada 20, ada 30, ada 40. Kalau amak-amakku banyak ome, banyak ome. Amak-amakku kayu hematnya kau. Awak ndak ada ome awak dah. Kenapa ndak ada ome piti awak Ustaz? Nya awak ada yang disel dapat piti basetor ka bini, dapat basetor ka bini. Contoh itu awak sayang ka bini, Pak. Sayang ka bini. Pian kadang-kadang tengok amak-amakku ibu mau tengok, Pak. Ada sebagian wajah-wajah kecewa dapat laki ya namanya. Ya ada sebagian itu suami tak mau kerja, solat tak ada, ke masjid tak ada, gotong royong tak ada, akan malu istri tu. Istri ke masjid, arisan, yasinan, majlis taklim. Yang suami tak ada, baru cuci-cuci muka dengan air wuduk tu dong. Malu. Syukurlah di tempat kita ni tak ada kayak begitu. Jadi mak dan ayah persiapan awak, Pak, persiapan awak. Tak ada orang yang kamu menolong. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Tidak bisa minta tolong kepada siapapun melainkan nafsun an nafsin syai'a. Awak yang menolong itu amal ibadat. Nah, ada lebih dari itu. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Tidak pernah bertanam. Jangan mimpi